Baik, sekarang kita mulai lagi di persamaan diferensial biasa, tapi dengan metodenya metode poligon. Nah, ini pertemuan terakhir kita di semester ini tentang mata kuliah metode numerik. Jadi metode poligon ini sebetulnya modifikasi dari sebuah metode Euler yang minggu lalu sudah kita pelajari. Kita lihat modifikasinya ada di mana. Nah, jadi yang pertama, kalau minggu lalu kan metode Euler kita langsung cari nilai perkiraannya. Jadi dicarinya itu di antara interval yang kita miliki gitu. Nah, misalkan ini X1, XI sama XI plus 1, terus nanti di tengah-tengah nilainya berapa itu dijadikan sebagai nilai perkiraan. Nah, kalau sekarang yang di metode poligon ini kita justru mencari XI plus satunya itu dengan cara kita pertama-tama ini menentukan nilai Y pada titik tengah intervalnya. Jadi kita menduga dulu di titik tengah interval ini, baru kita mencari nilai Y di luar interval tersebut. Jadi bukan interpolasi tapi ekstrapolasi di sini, di poligon ini. Kita lihat dulu langkah-langkahnya, ada 3 langkah di sini. Yang pertama adalah menentukan nilai Y pada titik tengah interval. Jadi kita cari titik tengah intervalnya dulu menggunakan metodenya, metode Euler tetap. Terus yang kedua, kalau titik tengah intervalnya sudah, nilai Y-nya sudah ada pada titik tengah interval tersebut, perkiraannya maksudnya ya, maka kita cari kemiringannya pada titik tengah tersebut, berapa kemiringannya. Nah, nilai kemiringan ini nanti digunakan untuk menentukan nilai perkiraannya pada titik XI plus 1. Jadi pada I plus 1-nya itu nanti kita dapat nilainya. Kalau dulu kan ada interval A, B, terus batas bawah, batas atas, terus kita cari tengah-tengahnya. Terus persempit lagi cari tengah-tengahnya. Kalau ini tidak, jadi kita punya satu titik di sini, terus berapa deltanya, terus ambil setengah dari delta tersebut, kita cari nilai kemiringan di situ, terus kita ekstrapolasi untuk menentukan titik XI plus 1 berikutnya gitu. Oh, kok titik XI plus 1. Kita cari nilai Y pada titik XI plus 1 gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini langsung ke contoh saja biar lebih mudah memahaminya. Contoh 4 halaman 181 buku metode numeriknya Pak Bambang. Yang pertama, selesaikan persamaan berikut dengan metode poligon. Delta X yang kita gunakan adalah 1. Nah, persamaannya, jadi ini persamaan diferensialnya dy per dx sama dengan fxy. Tentu saja kita bisa selalu tulis begini. Terus pangkat x. Syarat awalnya si y pada titik x sama dengan 0 itu sama dengan 1. Jadi nilai eksak maupun nilai perkiraannya pada titik x sama dengan 0. Jadi I yang ke 0 itu gitu ya. Nilainya adalah 1 gitu. Nah, yang pertama, langkah pertama kalau kita mau menggunakan metode poligon, kita cari dulu nilai Y untuk titik tengah interval. Jadi YI plus setengah. Kenapa setengah? Karena kan titik tengahnya. Jadi titik tengahnya. I-nya diri 0 ditambah setengah intervalnya itu. Jadi Y setengah disimbolkan sebagai Y setengah. Nah, Y setengah ini akan sama dengan YI ditambah dengan Fx YI dikali dengan delta X per 2. Nah, YI-nya ini berarti Y untuk kalau tadi I plus setengah. Jadi kalau misal saya bisa gambarkan, misal kita punya grafik begini, terus di sini X0 gitu ya. Terus di sini adalah X0 ditambah setengah. Nah, ini merupakan setengah intervalnya itu. Terus di sini diketahui Y0. Kemudian yang mau kita cari ini adalah yang sekarang ini. Kita nggak tahu di sini nilainya berapa. Ini adalah Y0 ditambah setengah.
setengah sama dengan ini gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi pada saat X-nya merupakan setengah dari delta gitu ya. Nah, berapa nilai Y-nya gitu. Oke, kita lanjut nih. YI ini tadi YI yang di sini itu merupakan Y0 yang tadi kan kita bergeraknya dari titik 0 ya gitu. Jadi kalau misal ini kita mulai dari 0. Nah, kemudian kita bergerak sepanjang delta 0,1 gitu. Karena kita mencari di tengah interval, si deltanya ini nanti dibagi 2 dikalikan dengan nilai fx-y, nilai apa namanya persamaan diferensialnya itu sendiri kalikan dengan setengah intervalnya. Kita dapat hasilnya adalah ini. Nah, kemudian setelah ini diselesaikan, kita cari nilai kemiringannya pada titik tengah interval tersebut. Nilai kemiringan itu kita simbolkan sebagai Y aksen pada titik tengah interval. Titik tengah interval itu I ditambah dengan apa nih setengah. Nah, gitu. Jadi I ditambah setengah ini adalah titik tengah interval. Lalu ini kalau misal kita hitung kan tadi titiknya mulai dari 0 gitu ya. Terus kita mulai dari 0, kemudian 0 sampai dengan deltanya kan 0,1, berarti 0,1. Titik tengahnya ada di mana? Titik tengahnya inilah yang kemudian menjadi X pada saat kita mencari nilai kemiringan atau nilai Y aksen pada titik tengah interval. Jadi 0,05 ini sebetulnya dari 0 ditambah 0,1 dibagi 2 gitu. 0,1 dibagi 2 kan 0,05. Pangkat 0,05 hasilnya adalah ini. Nah, kemudian nilai perkiraan ini kita akan gunakan untuk mencari nilai perkiraan. Nilai kemiringan ini kita akan gunakan untuk mencari nilai perkiraan Y pada titik X I plus 1 gitu. Pada titik XI plus 1. Karena I-nya tadi dimulai dari 0, berarti XI plus 1-nya sekarang adalah X1. X1-nya itu sendiri, kalau tadi X0-nya adalah 0, berarti sekarang X1-nya adalah di 0,1. Gitu. Kan sumbu X-nya ini bergerak berdasarkan delta X. Selisihnya 0,1, 0,1 ya. Jadi kalau misal tadi di sini 0,1, berarti di sini 0,2, 0,3 dan seterusnya. Jadi kita mengekstrapolasi titik-titiknya terus. Kalau biasanya kan kita diketahuinya sebuah interval terus kita cari tengah-tengahnya untuk memprediksi nilai X. Kalau sekarang justru ke sini terus gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi sekarang ke sini. Nilai perkiraan ini nanti akan sama dengan, jadi YI plus 1 karena I-nya dimulai dari 0, berarti sekarang kita dapat Y1, itu kan sama dengan YI, ditambah dengan FI ditambah setengah, YI ditambah setengah, ini jadi FX setengah, Y setengah, dikali dengan delta X. Delta X-nya 0,1, kemudian ini FI Fx setengah Y setengah itu sama dengan yang ini nilai kemiringan yang tadi kita cari. Jadi 1 ditambah dengan nilai kemiringan yang tadi kita sudah cari dikalikan dengan delta X. Ini adalah nilai perkiraan atau nilai Y, nilai E pangkat X ketika X-nya itu di 0,1. Kalau kita hitung nilai eksaknya, jadi kita hitung pakai kalkulator biasa, si E pangkat 0,1 itu adalah di 1,0517. Kalau kita gunakan penyelesaian numerik, si E pangkat
0,1 itu ada di 1,105127. Jadi kalau misal kita lihat di sini galatnya itu ada di 0,004%. Nah, ini tentang penyelesaian numerik dari sebuah persamaan diferensial biasa. Oke, sekarang kita mau coba lihat bagaimana cara mencari. Jadi kan ini akan terus ekstrapolasi ya, kita sampai dengan titik yang paling mendekati. Tapi sama halnya dengan metode Euler, metode poligon ini metode yang memang karena kan modifikasinya Euler, jadi dia banyak semakin besar semakin jauh titiknya gitu, galatnya akan semakin besar, bisa dilihat di sini. Cara mencarinya bagaimana? Kita coba mulai lagi dari awal. Ini ya. Jadi kita punya persamaannya itu E pangkat X, penyelesaian eksaknya itu berarti kan tinggal mengintegralkan saja ya. Integral dari E pangkat X gitu, integral dari E pangkat X. Ini kan udah pernah yang dulu. Jadi integral E pangkat kalau kita punya dy dx sama dengan E pangkat X, berarti nanti untuk menyelesaikannya ini akan sama dengan dy sama dengan E pangkat X dx gitu kan. Ini kalau kita integralkan berarti y akan sama dengan E pangkat X plus C. Nah, ini adalah penyelesaian eksak. Kemarin kita kalikan C di sininya. Penyelesaian eksaknya sudah ada di sini. Nah, penyelesaian eksak ini kita tulis sebagai Y eksak. Jadi Y eksak ini sama dengan yang kolom C tersebut gitu. Oke, sekarang kita lihat nih. Si kolom ini berarti kan sama dengan eksponensial. Sebetulnya bisa saja langsung ini sama dengan ini. Gitu. Jadi ini saya drag. Oke. Nah, kalau di Excel tuh eksponensial tuh tinggal ini aja ya. E pangkat X itu eksponensial dalam kurung apa yang mau kita eksponenkan. Di sini karena yang mau kita eksponenkan adalah nilai-nilai X, berarti ya kolom-kolom yang ada di kolom XI ini, kolom B berarti. Nah, kemudian kalau sudah nih, kita cari nilai ininya, persamaan diferensialnya, nilai diferensialnya, penyelesaian diferensialnya. Berapa fx y karena sama persamaannya antara penyelesaian dengan diferensialnya itu sendiri, persamaan diferensialnya itu sendiri E pangkat X, jadi nilai ini mesti sama fx y dengan y eksak. Kalau minggu lalu kan di metode Euler kita pakai persamaan yang lain ya. Nanti coba pakai persamaan yang lain dikerjakan di rumah. Nah, sekarang nih, kalau kita punya penyelesaian eksak ini di X sama dengan 0, kita cari yang langkah pertama itu dalam metode poligon itu adalah YI plus setengah. Jadi nilai perkiraan Y pada titik tengah interval. Nilai perkiraan Y pada titik tengah interval itu akan sama dengan YI Y0 gitu ya, ditambah D0, Y0-nya itu Y ini ya, Y perkiraan, bukan Y eksak. Saya salah di situ. Y0-nya itu yang birunya ini bukan Y eksak, tapi Y perkiraan. Y0 ditambah dengan FXI, berarti ini kolom D. Di titik I sama dengan 0 atau X. I sama dengan 0, X0 sama dengan 0.
dikali dengan delta X. Delta X-nya 0,1 ini tetap, jadi saya nggak pakai kolom, dibagi 2. Kita enter. Jadi kita dapat nilai perkiraan Y pada titik tengah interval adalah ini. Lalu, sekarang kita mulai mencari ini Y titik kemiringan. Jadi nilai kemiringan Y pada setengah interval. Nilai kemiringan Y pada setengah interval itu akan sama dengan diferensial, persamaan diferensial dari titik X ketika I ditambah setengah gitu. Jadi pada titik tengah interval itu sendiri. Titik tengah intervalnya yang mana? Karena kita sudah mengekstrapolasi dari 0 ke 0,1 gitu kan ya. Jadi kita mulai bergerak dari 0. Sekarang kita ke 0,1. Nah ini berarti akan sama dengan titik tengahnya 0 ditambah 0,1 dibagi 2. Fungsinya fungsi eksponen, karena kan persamaan diferensialnya itu tadi sendiri fx yaitu e pangkat x, berarti di sini eksponen interval titik bawah, titik batas bawah interval ditambah batas atas interval dibagi 2 karena kita mencari titik tengah. Kita enter, kita dapat nilai Y kemiringan. Nah, kemudian kalau yang ini ya eksak ini tinggal di drag aja ya. Ini juga tinggal kita drag. Ini juga sebetulnya nggak harus dilihat karena kita sudah punya Y eksak ini. Terus sekarang kita mau mencari ini. Langkah yang ketiga adalah kita mencari Y perkiraannya. Y perkiraan itu akan sama dengan YI ditambah. Nah, YI-nya ini Y0 perkiraan. Tadi kan disyaratkan Y0-nya itu perkiraannya itu adalah sama dengan 1. Jadi kita punya syarat yang pertama Y0 1. Kita tulis satunya itu di perkiraan meskipun di eksak pun 1 ya. Sama. Biasanya begitu kalau di soal-soal nilai eksak sama nilai perkiraan yang disyaratkan itu sama. Nah, ini Y0 ditambah dengan yang tadi kita cari yang kemiringan ini. G11. Jadi kolom G yang Y kemiringan ini. Terus dikalikan dengan delta X-nya. Delta X-nya 0,1 karena dia tetap, kita klik 0,1 saja. Sehingga kita punya galat di sini. Jadi galatnya itu kalau kita cari 0,1 secara eksak, jadi langsung menggunakan Excel eksponen ini, eksponen 0,1 dikurangi dengan yang tadi kita cari, galatnya itu di 4%. Nah, kalau ini kita lanjutkan, kita drag misalnya ya. Kita drag ke bawah. Kita coba drag. Kita coba drag juga yang ini. Ini ketika kita drag, fungsi Excel tuh mesti sama dengan atasnya ya. Dan dia bergerak. Oke. Nah, kalau kita drag, kita lihat nih. Si galatnya ini semakin ke bawah semakin besar. Kalau kita bandingkan sama yang tabel ini, sama ya. Tuh 0, 0,04 ini, terus 0,08, 0,011, 0,014, 0,16, ya udah 0,16. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikan penyelesaian numerik untuk persamaan diferensial biasa menggunakan metode poligon. Oke. Hari ini sampai di sini, nanti minggu depan kita bertemu lagi dalam nuansa UTS, UTS, UAS. Terima kasih, sampai ketemu lagi di mata kuliah di semester genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.